Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi isti'aroh, arkan, torfan, dan musta'ar. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Zulfa Istifazah. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Akmal Israel Zurham. Yang saya bahas pertama kali di sini yaitu mengenai tentang pengertian isti'aroh dan rukunnya isti'aroh. Nah, pengertian isti'aroh itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu secara bahasa. Secara bahasa isti'aroh adalah artinya meminjam, sedangkan secara ilmu lugha isti'aroh ya tashbih hatfu ahadu tarfaihi ala qatwa musyabbah daiman. Yang artinya adalah isti'aroh adalah tasbih yang dibuang salah satu torofnya, maka alakoh isti'aroh tersebut adalah musyabbah untuk kesamaan selamanya, musyabbah bidaiman, untuk kesamaan selamanya, seperti itu. Seperti contohnya kayak gini. Ra'aitu bahron fisuki. Ra'aitu bahron fisuki yang artinya adalah saya melihat laut di pasar. Nah, nggak mungkin kan kalian melihat laut ada di pasar. Jadi kata bahron di sini itu adalah hakikatnya atau aslinya. Sedangkan yang jadi musyabah bihnya itu yaitu rojulun karimun atau laki-laki pemurah. Jadi kalian melihat laki pemurah ada di pasar seperti itu. Terus contoh yang kedua, ra'aitu asadan yarmi. Yang artinya saya melihat singa itu melempar. Nah, nggak mungkin kan ada singa bisa melempar. Jadi kata asadan di sini itu adalah hakikatnya. Singa itu sebagai hakikatnya, sedangkan musyababihnya yaitu seorang lelaki pemberani, seperti itu. Terus yang ini penjelasannya ya. Isti'arah adalah meminta lafadz musyabah bi untuk dijadikan sebagai musyabah karena adanya alakoh antara musyabah bi dan musyabah tersebut. Terus ini yang harus diingat ya teman-teman. Lanjutannya, yang harus diingat. Isti'arah ada 3 hal, yaitu isti'arah merupakan salah satu dari majaz. Nah, majaz itu ada berapa? Ada 3 kan. Majaz isti'arah, majaz mursal, dan juga majaz akli. Saudara Akmal lanjutannya. Habis itu yang harus diingat yang kedua kalinya, itu isti'arah mempunyai kesamaan dengan majaz mursal dan juga majaz akli. Adapun kesamaannya yaitu harus adanya korinah atau kesamaan pada redaksi kalimat yang mencegah suatu kata dari makna aslinya. Kemudian yang harus diingat yang ketiga yaitu selain isti'arah mempunyai perbedaan dengan majaz mursal dan majaz akli. Nah, kan ada kesamaan. Sekarang juga ada perbedaannya. Adapun perbedaannya yaitu alakoh majaz mursal dan majaz akli terletak antara makna asli dan makna baru yaitu ghairu musyabah. Sedangkan pada majaz isti'arah alakohnya di antara makna asli dan makna baru yaitu adalah alakoh musyabah, seperti itu. Terus materi selanjutnya mengenai tentang rukun isti'arah. Rukun isti'arah itu ada 3, yaitu musta'ar minhu, musta'ar lahu, dan musta'ar. Nah, yang dimaksud dengan musta'ar minhu adalah musta'ar minhu itu kata yang dipinjamkan darinya atau dijadikan sebagai musyabbah bi. Jadi musta'ar minhu itu kata yang dipinjamkan minhu darinya ya sebagai musyabbah bi. Terus yang musta'ar lahu kata yang dipinjamkan untuknya ya lahu gitu atau sebagai musyabbah. Sedangkan yang dimaksud dengan
musta'ar adalah sifat yang telah dipinjamkan seperti itu. Contohnya seperti kata tadi, ra'aitu bahron fisuki, saya melihat laut di pasar ya kan. Nah, yang sebagai musyabah bihnya, sebagai musta'ar minhunya itu siapa? Kata bahron ya. Karena dia dipinjamkan. Terus musta'ar minhu, musta'ar lahunya yang meminjamkan itu adalah kata rojulun karimun. Rojul, laki-laki yang mempunyai hati pemurah. Nah, terus yang sebagai kata musta'ar adalah karimunnya tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian dan rukun istiaroh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Akmal. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Zulfa yang sudah menjelaskan rukun-rukun dan pengertian istiaroh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam istiaroh. Nah, jadi jika ditinjau dari segi musta'ar lah dan musta'ar minhu, istiaroh itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu istiaroh tasrihiyah dan yang kedua adalah istiaroh maknahiyah. Nah, yang istiaroh tasrihiyah itu apa? Yaitu apabila menyebutkan lafadz musyabbah bih, maka membuang lafadz musyabbah. Jadi ketika kita membuang menyebutkan lafadz musyabbah bihnya, maka musyabbahnya harus kita buang. Contohnya ini, ro'aituni bahron amsi. Orang yang pemurah itu mengunjungiku kemarin. Nah, keterangan nih. Dipinjam lafadz musyabbah bih, yaitu bagian musyabbah karena sama-sama memberi bantuan. Terus selanjutnya isti'arah makniyah. Ini contoh yaitu yang disebut pada lafadz musyabbah dengan membuang musyabbah bih serta dilambangkan dengan suatu yang lazim pada kata-kata yang ada. Contohnya ini li'aro saqad aina'at wahana fatofaha. Artinya sungguh aku melihat kepala-kepala yang sudah rabun dan sudah dapat dipetik dan akulah pemiliknya. Dari kata yun'at kita dapat mengetahuinya bahwa yang dimaksud dengan ru'usan atau ini disebut musta'arlah ya. Ru'usan itu musta'arlah adalah buah-buahan dan tidak disebutkan. Tetapi dilambangkan dengan kata-kata yang lazim seperti lamsan, yaitu lamsan itu mempunyai makna aina'at itu. Selanjutnya jika ditinjau dari segi lafadz musta'ar dibagi menjadi dua bagian, yaitu isti'arah asliyah dan isti'arah tabi'iyah. Ini ditinjau dari segi lafadz. Apa itu isti'arah asliyah? Isti'arah asliyah yaitu apabila tempat berlakunya isti'arah berupa isim jamid. Contohnya ini, ra'aitu asadan fil manzilana. Saya melihat singa di rumah kami. Yang dimaksud asadan atau singa adalah orang-orang yang berani, laksana singa. Jadi yang dimaksud makna asad atau singa itu adalah orang yang berani. Berani itu dilambangkan sebagai singa. Gitu. Terus yang ini kan dari segi asliyah ya. Yaitu isti'arah tabi'iyah. Yaitu apabila lafadz isti'arah berupa isim dan mustaq atau huruf. Ini contohnya contoh ada yang contoh dari fi'il ini adalah qaulahu ta'ala yahyal arda ba'da mautiha. Hayya yang aslinya digunakan untuk mempunyai roh bukan kepada tanah. Yang dimaksud dasyiin atau penghiasi yang dipinjam dari lafadz Yahya kepada tasyiin. Selanjutnya contoh dari isim mustaq. Contohnya itu
tiqatun bi ahzini. Artinya keadaanku menyatakan kesedihanku. Jadi ini dari contoh isim mustaq, yaitu yang dimaksud mengucapkan adalah menunjuk seseruan atau natiqah dengan dilalah karena sama-sama memiliki tujuan yang jelas. Satu contoh dari yang huruf adalah la solabnakum fi jadu'in nahli. Artinya sungguh aku akan menyalibmu di dalam cabang pohon kurma. Yang dimaksud dengan di dalam adalah faukon. Itu yang dimaksud ini di fi. Kan yang dari huruf adalah bagian yang fi. Tadi sedangkan yang mustaq adalah yang bagian isim mustaq itu adalah natiqah. Itu. Terus yang dimaksud dari fi'il itu adalah yang di bagian Yahya kepada tazyin. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.